Udah pada tahu kan, Kanun Aceh nomor 11 tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah, di mana lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh harus berdasarkan prinsip syariah. Artinya, bank konvensional akan segera tutup di Aceh. Yuk pindahin rekening bank konvensional kamu ke Bank Syariah Indonesia sekarang. Bank Syariah Indonesia atau BSI itu gabungan dari 3 bank syariah loh, yaitu BRI Syariah, Bank Mandiri Syariah, dan BNI Syariah. Cek aja detailnya di bankbsi.co.id. Kamu tinggal datang ke kantor cabang Bank Syariah Indonesia untuk pembukaan rekening tabungan. Nah, buat kamu yang sibuk dan gak bisa kemana-mana, gampang! Kamu bisa buka rekening online di BSI Mobile. Caranya tinggal download BSI Mobile di App Store dan Google Play Store, terus tinggal ikutin aja petunjuknya. Segampang itu loh prosesnya. Masih bingung? Langsung telepon aja ke Bank Syariah Indonesia, call di 14040. Bank Syariah Indonesia. 2 Selambi FM Syedaralun, terima kasih banyak Anda masih bersama kami dalam program talk show interaktif bersama BSI Aceh dengan tema konversi rekening konven ke Bank Syariah. Dan masih bersama kita narasumber, kita ada Bapak Saiful Musadir selaku Retail Financing Business Deputy BSI Aceh Syedaralun, dan juga ada Prof. Dr. Nazaruddin Awahid MA selaku akademisi UIN Araniri dan juga Ketua Baitul Mal. Dan Syedaralun, tentunya Anda sudah tahu kan bahwa Kanun Aceh nomor 11 tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah di Aceh, di mana lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh harus berdasarkan prinsip syariah nih, Syedaralun. Artinya bank konvensional akan segera tutup di Aceh. Jadi ayo pindahkan rekening bank konvensional Anda ke Bank Syariah Indonesia. Dan sedikit informasi nih, Syedaralun, Bank Syariah Indonesia merupakan gabungan dari 3 bank syariah. Ada BRI Syariah, Bank Mandiri Syariah, dan BNI Syariah. Nah, untuk membuka rekening tabungannya nih, Anda tinggal datang ke kantor cabang Bank Syariah Indonesia dimanapun. Nah, mungkin bagi Anda Syedaralun yang sibuk tidak bisa kemana-mana, tenang, Anda bisa membukanya secara online di BSI Mobile. Caranya gampang banget, tinggal download BSI Mobile di App Store atau Play Store. Terus tinggal ikutin aja petunjuknya, simple, nggak pakai ribet, Syedaralun. Nah, mungkin bagi Anda nih yang mungkin masih bingung, tenang, Anda bisa telepon ke Bank Syariah Indonesia di 14040. Jadi Syedaralun, konversikan rekening konvensional Anda ke Bank Syariah Indonesia untuk kemudahan layanan perbankan syariah yang amanah. Dan kita sudah masuk penelpon lagi ya Pak ya? Iya. Assalamualaikum. Oke, terputus. Iya, Syedaralun, tadi sudah ada penanya lagi dari Mahli di Kedah. Assalamualaikum Pak, saya baru membuka rekening BSI kemarin dan berharap dapat kartu ATM yang baru dari BSI. Namun ternyata belum dapat ya Pak. Kapan kira-kira saya bisa dapat kartu BSI-nya? Ini mungkin bisa dijawab oleh Pak Saiful, Pak, silahkan. Baik, terima kasih Pak Mahli ya, makasih Pak Mahli dan pendengar Syedaralun, pendengar Serambi FM dimanapun berada yang kami muliakan. Memang beberapa waktu yang lalu saking antusiasnya masyarakat Aceh untuk segera memiliki rekening BSI dan jumlah yang membuka rekening luar biasa banyak. Nah, sehingga memang mungkin di beberapa unit kerja kami stok ATM BSI bisa jadi mungkin habis Pak ya. Namun saat ini karena kita sebentar lagi di Aceh, tepatnya di bulan Juni nanti akan melakukan proses roll out atau penggabungan sistem menjadi satu sistem BSI dari 3 legacy bank syariah sebelumnya. Nah, kami dari sisi infrastruktur, kesediaan barang percetakan dan sebagainya, ini lagi besar-besaran datang ke Aceh. Nah, jadi Syedaralun dimanapun berada, kalau yang sudah rekeningnya rekening BSI, itu alhamdulillah sudah aman lah. Kalau yang belum dapat kartu BSI, dan nanti tinggal mengajukan kembali di unit kerja kami terdekat. Namun yang masih memegang rekening BRI Syariah atau rekening BNI Syariah, nanti akan di roll out menjadi rekening BSI, walaupun mungkin tidak ada perubahan yang signifikan, namun nanti
nasabah akan kami berikan buku tabungan baru, ATM baru, ya, semuanya adalah buku BSI dan ATM BSI, dan tentunya kami berharap partisipasi masyarakat dimanapun berada untuk nanti pada bulan Juni segera datang ya ke masing-masing outlet kami dimanapun untuk melakukan proses roll out, penggantian buku, pengambilan kartu dan aktivasi kartu. Ya, mudah-mudahan tidak akan terganggu kenyamanan masyarakat, walaupun nanti sedikit ada gangguan, itu hanya sebentar saja ya dalam proses penggantian buku maupun kartu. Demikian Pak Sita. Jadi tentunya Syedaralun semua masih dalam proses ya Pak ya. Dan tentunya dalam proses ini pun kita lakukan dan harapkan akan adanya perubahan yang lebih baik nih daripada sebelum-sebelumnya. Nah Prof, apa sih yang menjadi harapan dari kanun LKS ini terhadap kemajuan ekonomi umat dan daerah Aceh nih khususnya? Dan mungkin ada solusi atau juga saran nih yang bisa dilakukan oleh perbankan syariah demi menunjang pertumbuhan ekonomi Aceh nih, Prof, silahkan. Ya, baik Sita. Ya. Saya pikir juga para Syedaralun yang pendengar radio Serambi FM. Jadi baik, benar sekali bahwa rencana kita untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat itu tergambar betul dalam beberapa poin dalam kanun nomor 11 2018. Itu sangat tergambar. Misalnya kalau kita buka dari pasal 13, 15 itu betul-betul terlihat bahwa bagaimana kanun itu mencoba menggabungkan antara dua bisnis dan sosial. Ya, jadi barangkali selama ini yang bisnis itu kerja bisnis terus itu tidak ada yang sifatnya sosial. Yang sosial kerja sosial saja, itu nggak ada bisnis. Tapi kanun ini mengakomodir lembaga keuangan itu, di samping dia bekerja bisnis, dia akan bekerja secara sosial. Jadi tingkat pertumbuhan gerakan sosial itu akan lebih tinggi dan juga bisnis akan lebih baik. Begitu. Ini satu kerangka. Yang kedua, kita akan melihat bagaimana harapan kita ke depan itu instrumen pertumbuhan ekonomi itu, semua para ahli ekonomi mengatakan bahwa itu akan terjadi pada semakin bagusnya UMKM itu bergerak. Sebab UMKM itulah yang akan menerima tenaga kerja, mempekerjakan masyarakat ya. Jadi akibat ada pekerjaan, maka pendapatan itu akan meningkat. Nah, saya kira UMKM ini disyaratkan hampir 40% pada tahun 2022 kelak. Jadi ini akan terus bergerak ya begitu. Kemudian yang ketiga, ini dalam kanun ini juga melihat bahwa selama ini lebih banyak pada jual beli begitu ya. Jadi kalau jual beli itu risikonya kecil begitu ya. Pihak perbankan juga nggak ada risiko ya gitu. Jadi kita harapkan ke depan itu pembiayaan bagi hasil lebih ditingkatkan. Jadi kalau pembiayaan bagi hasil itu artinya nasabah dan lembaga keuangan itu sama-sama bisa menguntungkan. Dan bank tidak lagi hanya memikirkan keselamatan dirinya, tapi juga harus memikirkan keselamatan nasabah gitu. Ya, jadi makanya nanti para penceramah, para ustadz-ustadz terus akan mendengungkan kejujuran masyarakat. Sebab program bagi hasil itu intinya adalah kejujuran. Nah, kalau kejujuran itu tidak ada, maka lembaga keuangan juga akan enggan, akan menghadapi risiko besar kalau memang itu dilaksanakan. Yang terakhir, saya kira yang paling menarik begini. Apa harapan kita? Ya, kita mengharapkan bahwa lembaga keuangan syariah ini ke depan bisa lebih baik. Yang pertama adalah pemahaman masyarakat itu harus kita tingkatkan tentang sistem keuangan syariah. Yang kedua, saya juga menyarankan ini Pak Saipul dan teman-teman di perbankan, ya karyawan kita juga perlu diberikan pemahaman
lagi. Sebab para nasabah itu yang bersentuhan itu bukan dengan barangkali bukan dengan Pak Saiful. Kalau Pak Saiful tahu betul ya. Tapi nasabah itu berhubungan dengan CS ya, customer service. Jadi customer service itu menjelaskan misalnya begini, gimana ya beda syariah dengan tidak syariah? Sama saja begitu. Ini yang terjadi sekarang. Makanya kita mintakan kepada lembaga perbankan itu, CS itu harus paham betul bagaimana sistem perbankan syariah dan bedanya dengan konvensional, sehingga nasabah bisa tahu. Ya kalau nasabah nanya ke saya barangkali bisa cerita, tanya ke Pak Saiful bisa cerita. Tapi kalau dia menanyakan kepada CS setiap outlet perbankan, itu penting. Oke, jadi CS adalah tombak pertama yang untuk memperkenalkan BSI ini ya Pak, seperti itu. Dan ini sangat menarik ya, Syed Daralun, ada penggabungan antara ekonomi dan sosial yang tentunya bisa menguntungkan antara bank dan nasabah, dan setelah kita kulik tidak ada kerugian di antara keduanya nih ya Pak ya. Sangat menarik ini pembahasannya, dan tidak terasa Syed Daralun kita sudah sampai di segmen terakhir nih Bapak. Kami persilakan untuk Pak Saiful memberikan closing statementnya terlebih dahulu. Baik, terima kasih Syed Daralun, pendengar Serambi FM dimanapun berada. Alhamdulillah proses konversi dari konvensional ke syariah sudah berlangsung dan hampir di penghujung masa transisi. BSI hadir di akhir penghujung masa transisi ini dalam rangka untuk melengkapi dan menjawab harapan masyarakat Aceh yang sangat besar untuk kesempurnaan perbankan syariah. Dengan hadirnya BSI sebagai bank syariah terbesar saat ini di Indonesia, mudah-mudahan masyarakat Aceh akan dapat terlayani dengan maksimal. Oleh karena itu, kami menghimbau kepada masyarakat yang belum melakukan proses konversi rekeningnya dari konvensional, segera beralih ke Bank Syariah Indonesia, baik itu dari legasi BRI Syariah, Mandiri Syariah maupun BNI Syariah. Kita masih ada waktu untuk menyelesaikan di bulan Mei ini, dan insya Allah bulan Juni besok kita akan melakukan proses roll out penggabungan sistem, sehingga nanti seluruh nasabah kami dari 3 legasi akan menjadi pemegang rekening BSI, dan tentunya harapan kami masyarakat bisa segera untuk datang ke unit kerja kami terdekat, outlet BSI, dalam rangka untuk melakukan proses penggantian buku dan kartu pada bulan Juni besok. Yang belum selesai konversi, yuk kita selesaikan di bulan Mei ini. Mudah-mudahan semua layanan akan bisa diberikan oleh BSI dengan baik dan masyarakat dalam bisa menikmatinya dalam waktu yang relatif tidak begitu lama sesuai dengan harapan. Terima kasih. Ya Rabbal Alamin. Wah, ini sangat menarik ya Syed Daralun. Dan langsung saja kita minta kesediaan dari Prof Nazaruddin untuk menyampaikan closing statementnya, Prof. Ya, baik Syed Daralun dan Mbak Sita. Sebagai kata penutup dari kami, saya akan mencoba mengajak kita, yang pertama adalah marilah kita komitmen. Ya, komitmen. Kita kalau memang kita Islam, tapi sholat ndak ada, puasa juga ndak, begitu Islam kita masih kurang. Nah, kalau kita Islam, kalau masih riba, Islam kita masih kurang. Ayolah kita berkomitmen sehingga memang betul-betul Islam kita ini akan semakin hari semakin sempurna. Ini yang pertama. Yang kedua, saya kira marilah kita akan lakukan pemahaman. Ya, kalau memang pemahaman kita ini sudah membaik, saya pikir segala persoalan-persoalan yang timbul dari beberapa pertanyaan tadi barangkali akan bisa diminimalisir begitu, sehingga kita semuanya sudah dapat memahami secara benar begitu. Saya kira kemanapun kita pergi, saya kira bagaimanapun kita akan mencari, saya kira sesuatu yang paling baik adalah di mana ada keridaan Allah. Saya kira itu yang paling baik ya. Biarpun kita katakan bahwa saya tidak mau begitu, tidak mungkin itu. Karena memang nanti pada saat mati juga disembahyangkan dengan Islam, ya dikafankan dengan Islam dan ditanam sekalian dengan Islam. Masa masih hidup kita tidak mau dengan Islam? Benar sekali. Terima kasih para pendengar, para Syed Daralun.
saya akhiri sampai di sini saja. Wah, terima kasih banyak Bapak Saiful Musadir tadi selaku Retail Financing Business Deputi BSI Aceh, dan juga Prof. Dr. Nazaruddin Awahid MA selaku akademisi UIN Araniri. Terima kasih banyak sudah memberikan kita banyak informasi. Sama-sama. Dan semoga bermanfaat, dan tentunya ini sangat bermanfaat nih bagi Syedaralun, dan juga sangat menarik pembahasan kita pada pagi hari ini Pak. Dan tentunya mohon maaf bila ada salah kata atau salah ucap ya Pak ya. Terima kasih juga untuk penanya kita tadi, ada Halim di Banda Aceh, ada Hafiz Khairi di Banda Aceh, dan Mahli di Kedah. Dan tentunya Syedaralun, bagi Anda yang belum sempat menyaksikan kita perbincangan talk show interaktif kita dari awal hingga akhir, Anda masih bisa menyaksikan kita di Facebook kita Radio Serambi FM Banda Aceh, dan semua Facebook Serambi Group lainnya. Dan juga Syedaralun, tentunya jangan lupa untuk konversikan rekening konven Anda ke bank syariah Pak, terakhir pada bulan Mei ini ya Pak ya. Karena tentunya kita akan ada perubahan-perubahan yang sangat bermanfaat nih bagi kita semua nih Syedaralun. Jadi Syedaralun, demikianlah talk show interaktif kita bersama BSI Aceh dengan tema konversi rekening konven ke bank syariah. Syedaralun jangan kemana-mana, stay tune terus di 90,2 Serambi FM Laguna Beritana.